Shalom, kami mahasiswa semester 1 kelas D program studi pendidikan agama Kristen. Kesempatan ini kami akan mempresentasikan pekerjaan kami dalam bentuk video. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Topik pembelajaran yang kami pilih yaitu Yesus dan pelayanannya. Injil-Injil tidak secara jelas melaporkan urutan kronologis secara menyeluruh tentang kisah pelayanan Yesus. Akan tetapi, dari berbagai laporan Injil-Injil kita dapat membagi pelayanannya atas 7 periode, yaitu 1. Awal pelayanan Yesus di Galilea, yang kedua pelayanan Yesus di Yudea, yang ketiga pelayanan lanjutan Yesus di Galilea, keempat Yesus menarik diri dari Galilea, kelima pelayanan lanjutan Yesus di Yudea, yang keenam pelayanan Yesus di Parea, dan yang ketujuh pelayanan Yesus pada minggu-minggu sengsara. Yang pertama, awal pelayanan Yesus di Galilea. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan dan dicubai di padang gurun, ia bersama beberapa murid yang ia panggil, Simon Petrus, Andreas, Filipus, dan Nathanael. Terdapat dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Berjalan dari lembah Yordan ke Galilea, di sana ia melakukan mujizat di satu desa yang bernama Kana. Dan itu adalah mujizatnya yang pertama. Terdapat dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yang kedua, pelayanan Yesus di Yudea. Setelah tinggal selama beberapa waktu di Kapernaum, ia berjalan menuju selatan ke Yerusalem di Yudea. Pada waktu perayaan Paskah, terdapat dalam Yohanes 2 ayat 12 dan 13. Di Yerusalem, ia melihat orang berjualan di dalam bait Allah dan membalikan meja penukar uang serta membuat semeti, lalu mengusir orang-orang yang berjualan di sana. Terdapat dalam Yohanes 2 ayat 14 sampai 22. Sesudah itu, pada waktu malam ia ditemui oleh Nikodemus. Terdapat dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Pelayanan Yesus di Yudea berakhir ketika ia melakukan perjalanan kembali ke Galilea melalui daerah Samaria. Di Samaria ia berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Itu terdapat dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Sesudah itu ia meneruskan perjalanannya ke Galilea. Seri yang ketiga tentang pelayanan lanjutan Yesus di Galilea. Pada waktu pelayanan lanjutan di Galilea, oposisi terhadap Yesus belum meningkat. Yohanes melaporkan bahwa ketika ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea menyambut dia dalam kitab Yohanes 4 ayat 45. Namun Yesus mengatakan bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri dalam kitab Yohanes 4 ayat 44. Lukas melaporkan bahwa Yesus ditolak oleh orang-orang di Galilea, tempat tinggalnya sendiri. Sesudah ia membaca dari kitab Yesaya dan kitab Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Sesudah itu ia pergi ke Kapernaum dan di sana ia membuat banyak mujizat serta menyembuhkan mertua Petrus. Dalam kitab Lukas 4 ayat 38 sampai 41, kitab Markus 1 ayat 29 sampai 34, kitab Matius 8 ayat 17 sampai ayat 14 sampai 17. Pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat di Kapernaum. Di sana, ia menghardik dan mengusir roh jahat dari seorang. Di dalam kitab Lukas 4 ayat 31 sampai 34, kitab Markus 1 ayat 21 sampai 28. Para pemimpin agama mulai memusuhi Yesus. Kemudian, Yesus mengutuk kota-kota di Galilea sebab penolakan mereka. Menurut Injil Markus, orang Farisi dan orang Herodian
bersekongkol untuk membunuh Yesus dalam kitab Markus 3 ayat 6. Kemudian para ahli Taurat menuduh dia kerasukan setan dalam kitab Markus 3 ayat 20 sampai 30. Sementara itu, Matius melaporkan bahwa berita tentang Yesus itu menyebar hingga ke Syria dan banyak orang dari Galilea, Decapolis, Yerusalem, dan Yudea, serta dari seberang sungai Yordan mengikuti dia. Dalam kitab Matius 4 ayat 24 sampai 25. Selama periode pelayanan ini, ia lebih fokus di kota Kapernaum. Kota komersial ini letaknya di sebelah utara barat laut Danau Galilea. Di sana Yesus memanggil seorang pemungut cukai untuk mengikuti dia. Dalam kitab Matius 9 ayat 9 sampai 13, dan menyembuhkan hamba seorang perwira dalam kitab Matius 8 ayat 5 sampai 13, kitab Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Para pengikut Yesus semakin banyak, sehingga ia memilih satu kelompok kecil yang terdiri dari 12 orang untuk mengikuti dia secara khusus, yaitu 12 murid Tuhan Yesus. Dalam kitab Matius 10 ayat 1 sampai 4, kitab Markus 3 ayat 13 sampai 19, kitab Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Semua murid itu adalah orang Galilea, kecuali Yudas Iskariot yang berasal dari Kareot di sebelah selatan Yudea. Baik, saya akan membawakan materi keempat tentang Yesus menarik diri dari Galilea. Karena Yesus ditolak di sana, maka ia bersama murid-muridnya kemudian menarik diri dari daerah itu. Itu terdapat dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Markus memberikan alasan penarikan diri penyingkiran itu, yaitu supaya mereka sendirian dan beristirahat seketika. Terdapat dalam Markus 6 ayat 31. Sekalipun permusuhan terhadap Yesus semakin meningkat, banyak orang tetap mencari dan mengikuti dia untuk mendengarkan pengajarannya. Ketika hari sudah mulai malam, orang banyak itu masih tetap bertahan. Lalu di Betsaida, Yesus memberi makan kepada mereka. Jumlah mereka sekitar 5.000 orang. Terdapat dalam Markus 6 ayat 35 sampai 44. Pada periode pelayanan ini, Yesus dan murid-muridnya melakukan lebih banyak kontak dengan penduduk non-Yahudi dari Tirus dan Sidon, termasuk percakapannya dengan seorang perempuan Siro Fenisia. Terdapat dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Pada periode pelayanan ini, Yesus pergi ke pinggiran kota dekat Kaisarea Filipi. Di sana ia menanyakan kepada murid-muridnya tentang pendapat mereka mengenai dirinya. Petrus mengatakan, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Terdapat dalam Matius 16 ayat 16. Pengakuan iman Petrus inilah yang menjadi dasar bagi iman gereja. Di daerah itu pula Yesus memberitahukan mengenai penderitaannya nanti di Yerusalem. Pada suatu malam, ia bersama 3 orang murid naik ke atas gunung. Yesus dimuliakan di sana. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Terdapat dalam Markus 9 ayat 2 sampai 13 dan Matius 17 ayat 13 dan Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Pelayanan lanjutan Yesus di Yudea. Menurut Yohanes 5 ayat 1, Yesus pergi lagi ke Yerusalem dan mengikuti hari raya pemulihan bait Allah.
Di sana, ia menyembuhkan seorang yang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat. Bisa dilihat dalam Yohanes 5 ayat 2-47. Selain itu juga, ia mengajar banyak hal kepada para pendengarnya, termasuk mengatakan bahwa ia adalah terang dunia dan barang siapa mengikuti dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang yang hidup. Baik, yang keenam, pelayanan Yesus di Perea. Pelayanan ini terutama ditemukan dalam Injil Lukas, dalam Lukas 13-19. Dalam bagian ini juga diceritakan tentang perjalanan Yesus ke Dekapolis atau 10 kota sepanjang perbatasan Galilea dan Samaria. Pada awal periode ini, Yesus mengutus 70 orang muridnya untuk mempersiapkan kedatangannya. Bisa kita lihat dalam Lukas 10 ayat 1-16. Ke-70 orang murid itu kemudian kembali dengan sukacita dan melaporkan bahwa setan pun diusir dalam nama Yesus. Banyak bahan yang dilaporkan oleh Lukas yang tidak dijumpai dalam Injil-Injil lainnya. Misalnya perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, yaitu dalam Lukas 10 ayat 25-37. Perumpamaan tentang domba yang hilang, koin yang hilang, dan juga anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 1-32. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar juga terdapat dalam Lukas 8 ayat 1-8, serta perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Lukas 18 ayat 9-14. Menurut Injil Yohanes, ketika Yesus mendekat ke Yerusalem, ia singgah di Betania, sebuah desa kecil di dekat Yerusalem, dan membangkitkan Lazarus. Mujizat ini membuat banyak orang takjub, tetapi para pemimpin di Yerusalem di bawah pimpinan Kayafas memutuskan bahwa mereka hendak mengakhiri pengaruh Yesus dengan hukuman mati, yaitu dalam Yohanes 11 ayat 45-54. Dari sini juga Yesus melakukan perjalanannya yang terakhir menuju Yerusalem. Yang berikut pelayanan Yesus pada minggu-minggu sengsara. Pada hari Minggu, Yesus dari Betania mendekati Yerusalem dan para pengikutnya menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Semakin mendekati Yerusalem, Yesus menyampaikan diri sebagai seorang Mesias. Akan tetapi, tidak seperti seorang pemimpin politik, Yesus justru memilih untuk menunggangi seekor keledai muda ketika memasuki kota Yerusalem. Para murid dan orang banyak mengiringi dia dan menyambut dia sebagai seorang raja. Semakin banyak orang datang mengeluh-elukan dia dan berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Baik Matius maupun Yohanes melaporkan bahwa Yesus melakukan itu untuk menanggapi apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ketika tiba di Yerusalem, ia menyembuhkan orang buta dan timpang dari sakit mereka. Sesudah itu, Yesus kembali keluar kota, yaitu ke Betania, dan bermalam di situ. Dapat kita lihat dalam Matius 21 ayat 17. Pada hari berikutnya, yaitu hari Senin, Yesus kembali ke Yerusalem. Di tengah perjalanannya, ia mengutuk sebuah pohon ara karena tidak mendapatkan buah padanya. Lalu ia bersama para pengikutnya meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Di sana Yesus menyucikan bait Allah karena bait itu telah dijadikan tempat pemerasan dan ketidakadilan terhadap orang-orang miskin dan lemah. Menjelang malam hari, mereka keluar lagi dari kota itu. Pada hari Selasa, Yesus kembali lagi ke Yerusalem. Di tengah jalan, mereka melihat bahwa pohon ara yang Yesus kutuk sehari sebelumnya sudah kering sampai ke akarnya. Matius malah melaporkan bahwa ketika Yesus mengutuk pohon itu, maka seketika itu juga pohon itu kering. Setelah Yesus tiba di Yerusalem, ia terlibat dalam banyak diskusi mengenai kuasa yang ia miliki, pertanyaan mengenai membayar pajak kepada kaisar, hingga pertanyaan mengenai kebangkitannya.
Di samping itu, ia juga mengajarkan beberapa perumpamaan antara lain penggarap-penggarap kebun anggur dan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ketika sore hari mereka meninggalkan kota itu, Yesus duduk di atas bukit Zaitun dan menubuatkan penghancuran Yerusalem, pemberitaan Injil, penderitaan para pengikutnya, dan kedatangannya kembali. Pada hari Rabu tidak ada aktivitas yang dilaporkan. Hari itu dipandang sebagai hari tenang untuk berteduh dan berdoa. Kemudian pada hari Kamis, Yesus merayakan Paskah bersama dengan para muridnya untuk memperingati keluarga bangsa Israel dan Mesir. Sekian dan terima kasih. Kiranya video ini boleh bermanfaat. Shalom.